Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Kami akan mempresentasikan tugas final kami dari mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Bapak Mahmudin Esos MSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Amara. Saya Irsya Zakina Nashila. Saya Angel. Saya Isa Nursulin Hamdah. Saya Astia Asis. Baik, langsung saja kita mulai. Enjoy for watching. Baik, langkah pertama itu kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu pojok kiri kita klik variable view. Setelah itu kita masukkan di kolom name itu X dan Y. Lalu desimalnya kita kasih 0. Setelah itu measure-nya kita ubah ke scale, keduanya scale. Kemudian labelnya yang X kita beri kualitas komunikasi dalam tim. Dan Y kita beri kinerja proyek mahasiswa. Setelah itu kita kembali ke data view. Selanjutnya teman-teman, kita ke total XY yang telah diberikan kepada dosen pengampu. Setelah itu kita copy, kita salin semuanya. Setelah itu kita kembali ke aplikasi SPS-nya dan menempelnya di sini. Oke. Selanjutnya seperti yang tadi persis, kita copy total Y-nya, terus kita simpan ke aplikasi SPS. Oke. Kemudian kita klik analyze, lalu kita pilih regression dan kita klik linear, lalu akan muncul kotak seperti di dalam video tersebut. Lalu kita masukkan variabel kualitas komunikasi dalam tim ke dalam kotak independen dan kinerja proyek mahasiswa ke dalam kotak dependen. Lalu kita klik statistik, lalu kita centang R-squared change dan deskriptif. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK, kemudian akan muncul tabel seperti gambar tersebut. Kita mengklik analyze dan mencari compare means dan mengklik means. Dan kita masukkan kinerja proyek mahasiswa ke dependen dan kualitas komunikasi ke independen dan mengklik option. Setelah itu kita klik lagi tes quality dan content. Setelah itu kita pilih oke dan kita melihat hasilnya. Baik, saya akan membacakan hasil analisis tabel deskriptif statistik dan correlation. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata kinerja proyek mahasiswa adalah 11,58 dengan simpangan baku 1,184. Sedangkan kualitas komunikasi dalam tim memiliki rata-rata 11,37 dengan simpangan baku 1,294. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 65 orang. Selanjutnya, hasil analisis correlation. Person menunjukkan
bahwa terdapat hubungan positif antara kualitas komunikasi dalam tim dan kinerja proyek mahasiswa dengan nilai korelasi sebesar 0,357. Nilai signifikansinya adalah 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hubungan ini signifikan secara statistik. Artinya semakin baik komunikasi dalam tim, semakin tinggi pula kinerja proyek mahasiswa. Baik, saya akan membaca tabel variabel remover. Pada tabel ini menunjukkan bahwa variabel independen atau kualitas komunikasi dalam tim dimasukkan ke dalam model menggunakan metode enter, yaitu metode standar dalam regresi linear yang memasukkan semua variabel sekaligus tanpa seleksi otomatis. Selanjutnya, pada tabel model summary, pada uji signifikansi koefisien korelasi sederhana diperoleh dari model summary di atas dapat dilihat pada baris pertama bahwa koefisiensi korelasi sederhana yaitu R 0,357 dan F change 9,175 serta value 0,004 lebih kecil dari 0,005 sehingga koefisiensi korelasi antara X1 dan Y1 berarti signifikan. Sedangkan koefisiensi determinasi ditunjukkan oleh R² 0,127 yang berarti 12,7% variabilitas variabel kinerja proyek mahasiswa atau Y1 dapat dijelaskan oleh kualitas komunikasi dalam tim atau X1, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas komunikasi dalam tim terhadap kinerja proyek mahasiswa sebesar 12,7%. Baik, di sini saya akan membacakan kepada kalian tabel ANOVA. Yang pertama ada model pertama itu regression, residual, dan total. Terus sum of squares-nya itu di regression itu 11.414, residual 78.371 dan totalnya itu 89.785. Terus DF-nya itu regression 1, residual 63 dan totalnya 64. Mean score-nya itu di regression 11.414, residual 1.244. F-nya itu 9.175 dan sig-nya itu .004B. Selanjutnya saya akan membacakan kepada kalian tabel coefficients. Modelnya itu konstan, kualitas komunikasi dalam tim atau dependent variable kinerja proses proyek. B-nya itu 7.874326. State errornya 1.233.108. Betanya itu 357. Dependennya 6.387, 3.026 dan sig-nya itu 0000004. Baiklah, pada tabel case processing summary, tabel ini menunjukkan bahwa dari 65 responden yang termasuk atau included, tidak ada responden yang dikecualikan atau excluded, dan semua data yang dianalisis 100%. Kemudian pada tabel report, kualitas komunikasi dalam tim yang pertama itu berskor 8 dengan min atau rata-rata 10.0 atau 10 dengan jumlah 1 responden dan tidak memiliki standar deviation. Yang kedua berskor 9 dengan rata-rata 11 dan jumlah responden 3 dengan standar deviation 1.000. Yang ketiga itu berskor 10 dengan rata-rata 10.92 dengan jumlah responden 13 dan dan standar deviation-nya 1.256. Kemudian berskor 11 dengan jumlah rata-rata 11.82 dan jumlah respondennya 17 dengan standar deviation 1.237. Kemudian berskor 12 dengan jumlah rata-rata 11.68 dengan jumlah responden 19 dan standar deviation
Kemudian berskor 13 dengan jumlah rata-rata 11,78 dan berjumlah responden 9 dengan standar deviation 1,093. Kemudian yang terakhir berskor 14 dengan jumlah rata-rata atau min 13,0 atau 13 dengan jumlah responden 3 dan memiliki standar deviation 1,000. Baiklah, totalnya rata-ratanya itu 11,58, kemudian jumlah respondennya 65 dan standar deviationnya 1,184. Pada tabel ANOVA, tabel ini menjawab apakah ada hubungan nyata antara komunikasi tim dan kinerja proyek. Perhatikan tabel ANOVA pada bagian linearity dengan hasil signifikan sama dengan 0,004. Nilai signifikan di bawah 0,05 artinya ada hubungan yang nyata dan signifikan secara statistik. Karena nilai 0,005 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan semakin baik komunikasi dalam tim, maka kinerja proyek juga cenderung meningkat secara konsisten. Pada bagian ini kita melihat tabel measure of association. Nah, tabel ini sebenarnya menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel, yaitu kualitas komunikasi dalam tim dan kinerja proyek mahasiswa. Yang pertama yaitu nilai R sebanyak 0,357. Ini menunjukkan ada hubungan yang positif, artinya semakin bagus kualitas komunikasi dalam tim, semakin tinggi juga kinerja proyeknya. Selanjutnya yaitu nilai R square, nilainya 0,127 atau 12,7%. Artinya, kualitas komunikasi menjelaskan sekitar 12% dari variasi kinerja proyek, sisanya ya bisa terjadi karena hal lain, misalnya manajemen waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada nilai eta sebesar 0,432. Ini menunjukkan ukuran kekuatan hubungan. Selanjutnya yaitu eta R square sebanyak 0,186 atau 18,6%. Artinya, kalau kita tidak menganggap suatu hubungan harus lurus-lurus saja, kontribusi komunikasi terhadap kinerja bisa naik menjadi 19%. Itulah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga hasil presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.